Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, diberikan pula kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz, masuk ke dalam bab salam. Salam maknanya atau dijelaskan oleh para ulama adalah seseorang memberikan sesuatu salam. Seorang memberikan sesuatu, kemudian dengan sesuatu yang dia berikan tersebut dia mengharapkan hasil di kemudian hari. Ini secara asal makna dari kata as-salam. Salam maknanya adalah seorang memberikan sesuatu yang dengannya dia mengharapkan hasil di kemudian hari. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Haqqah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kulu wasrabu, makan dan minumlah hani'an. Dengan apa? Dengan tenang, dengan nikmat. Kulu washrabu hani'an. Sekarang makan dan minumlah dengan nyaman. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikarenakan sebab amalan-amalan yang dulu telah kamu lakukan pada hari-hari yang telah lalu. Ini kata-kata salam disebutkan dalam surat Al-Haqqah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Jadi seseorang memberikan sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan mengharap mendapatkan sesuatu di kemudian hari. Ini makna dari salam atau salaf. Salam dan salaf ini maknanya sama. Maka seseorang hidup di dunia yang mengerjakan amalan-amalan, dia memberikan sesuatu dengan mengharapkan balasan di kemudian hari. Maka dari pengertian inilah para ulama membawa definisi dari bai' as-salam, dari jual beli salam, yaitu memberikan sesuatu dengan mengharapkan sesuatu di kemudian hari. Artinya apa? Kalau dari sini gambaran sederhananya apa? Dia memberikan uang misalkan, memberikan modal atau memberikan sesuatu dengan menginginkan mendapatkan kembali sesuatu di kemudian hari. Ini baik salam. Atau kalau bahasa sekarangnya apa? Pesan. Baik salam itu masuknya ke dalam pemesanan, pesan.
Dan pesan ini biasanya apa? Uang duluan, barang belakangan. Sama seperti yang dulu kita jelaskan. Dalam transaksi jual beli ada apa? Barang dulu, uang belakangan, gitu kan? Kredit, ya kan? Barang dulu, bayarnya belakangan. Terus ada uang dulu, barangnya belakangan. Inilah yang dinamakan salam. Terus kemudian ada pula uang dan barang secara bersamaan. Uang dan barang secara bersamaan. Ini transaksi jual beli secara umum. Jadi yang pertama, ini transaksi yang diperbolehkan. Yang pertama, barangnya dulu, uangnya belakangan, ini boleh. Kemudian ada uang, ada barang, boleh. Kemudian uangnya dulu, barangnya belakangan, salam yang kita bahas, ini juga diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan, gimana? Yang tidak diperbolehkan, barangnya nanti, duitnya juga nanti. Akad sekarang, tapi barangnya nanti, belum ada. Duitnya mana? Duitnya juga nanti. Ini tidak diperbolehkan. Hutang dengan hutang namanya. Hutang dengan hutang. Ini tidak diperbolehkan. Jadi diperbolehkan itu ada 3. Barang dulu, duit belakangan, atau duit dan barang bersamaan, atau duit duluan, barang belakangan. Maka ini namanya salam. Jadi seseorang memberikan sesuatu ini secara asal, kemudian mengharapkan sesuatu di kemudian hari. Sebagaimana tadi yang disebutkan di dalam surat Al-Haqqah. Maka dijelaskan oleh para ulama, definisi dari bai' salam adalah jual beli barang, atau jual beli sesuatu yang disifati dengan kriteria tertentu. Jadi spesifikasinya telah dijelaskan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, batasan waktu yang telah ditentukan, dengan pembayaran di awal. Dan pembayarannya itu apa? Di saat akad transaksi jual beli tersebut. Ini bai' salam. Atau tadi kita sebutkan dengan bahasa sederhananya apa? Pesan. Maka bai' salam ini dibedakan dengan transaksi jual beli yang lain. Dengan apa? Pembayaran dilakukan di depan. Bayaran dilakukan di depan di saat akad, meskipun barang belum ada. Ini diantara yang membedakan transaksi jual beli salam dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, serah terima barang ditunda pada saat waktu yang telah disepakati. Ini yang membedakan antara salam dengan transaksi jual beli yang lain, yang tadi telah kita jelaskan. Maka transaksi salam sederhananya adalah ada akad transaksi jual beli. Kemudian di dalam akad transaksi jual beli, uangnya diberikan duluan atau dibayar duluan. Kemudian barangnya ditunggu belakangan. Ini diperbolehkan. Dan hukum jual beli salam ini diperbolehkan secara syar'i, baik menurut Al-Quran maupun menurut sunnah maupun menurut kebutuhan dari kaum muslimin secara umum. Jadi daruriyah, kebutuhan hajah dari kaum muslimin, maka ini membutuhkan adanya transaksi salam. Dan di sini disebutkan
tentang pensyariatan salam di dalam kitab Al-Wajiz disebutkan di sana di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 282. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, idza tadayantum bidainin, muamalah tidak tunai. Kenapa? Karena di sini disebutkan dain. Jadi ada salah satu yang bermuamalah itu yang memiliki tanggungan, memiliki hutang. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan, faktubu, maka catatlah. Disuruh mencatat. Faktubu. Sini ada catatannya. Kalau Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala berkata, menjelaskan tentang makna ini, asyhadu, aku bersaksi, anna salaf madmunun ila ajalin musamma, bahwasanya jual beli salaf dalam jangka waktu tertentu yang apa? Yang diperbolehkan, maka itu masuk dalam jual beli yang Allah Subhanahu wa taala halalkan di dalam kitabnya. Termasuk dalam kategori yang tadi disebutkan, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Maka kata beliau, jual beli salaf atau salam ini termasuk transaksi jual beli yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Kemudian setelah itu Ibnu Abbas membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ini dalil tentang diperbolehkannya transaksi jual beli salam. Kemudian yang berikutnya, dalil dari disyariatkannya salam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinata, Nabi SAW datang di kota Madinah, wahum yuslifuna fit tamri sanatai. Beliau ketika datang di Madinah, dan orang-orang di sana itu biasa mengadakan transaksi salam, jadi memesan kurma salam, transaksi salam, sana atau sanatai, 1 tahun atau 2 tahun. Wasalasin, bahkan apa? Sampai 3 tahun. Faqala, maka Nabi pun berkata, man aslafa fi say'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin. Barang siapa yang mengadakan transaksi salaf, maka fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Hendaknya di dalam akadnya apa? Hitungan timbangannya jelas, hitungan takarannya jelas, dan batas waktunya jelas. Jadi akadnya tetap harus jelas. Jadi nggak boleh ada unsur ketidakjelasan di dalam transaksi akad, baik barangnya duluan, uangnya belakangan, barangnya duluan, uangnya bersamaan, barang dan uang bersamaan, atau uangnya duluan, barangnya belakangan. Semua transaksi syaratnya itu harus jelas, maklum. Ini transaksi jual beli, nggak boleh ada unsur jahalah, apapun bentuknya. Kalau ada unsur jahalah, unsur ketidakjelasan di dalam transaksi, apapun itu bentuknya, maka itu menjadikan transaksi tersebut diharamkan, tidak diperbolehkan. Maka seseorang boleh
memesan atau transaksi beli sesuatu dengan pemesanan, namun jumlahnya jelas, kemudian waktunya jelas, pokoknya spesifikasinya jelas. Kalau enggak, maka ini akan membuka pintu-pintu kezaliman. Membuka pintu-pintu kezaliman. Betapa banyak orang yang mengatakan ini transaksi syar'i, sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariat, bebas dari hal-hal yang diharamkan. Tapi ujung-ujung akhirnya nggak sesuai dengan syar'i, nggak sesuai dengan syar'i. Kenapa? Karena awalnya ada unsur ketidakjelasan barangnya, ketidakjelasan batasan waktunya, ketidakjelasan spesifikasinya, sehingga potensi menimbulkan kezaliman terbuka. Potensi menimbulkan kezaliman terbuka. Dan lagi ada orang yang salah memahami pengertian dari salam. Salah memahami pengertian dari salam. Karena menurut mereka yang namanya salam itu transaksi jual beli yang sudah finish, transaksi jual beli yang sudah finish, nggak ada komplain atau nggak bisa dibatalkan setelah selesai akadnya. Sehingga akad selesai, kemudian bayar juga sudah, akhirnya karena tidak ada kejelasan tentang spesifikasi barang, diberikan barang secara asal-asalan, sehingga menimbulkan kezaliman lagi. Jadi di dalam hukum salam, semua hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak penjual dan pembeli ini masih berlaku. Karena banyak orang yang beralasan salam itu sudah menyepakati segala ketentuan yang ada di awal, nggak bisa komplain, nggak bisa mundur, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, jadi tetap walaupun dia melakukan transaksi salam, ketika dibutuhkan untuk membatalkan transaksi, maka transaksi tersebut bisa dibatalkan. Apalagi jika ada ketidakjelasan. Dan ketika dibatalkan, maka kembali lagi semua dikembalikan kepada asal-asalnya, dikembalikan kepada pemiliknya. Ini di dalam salam. COD bukan termasuk salam, berbeda. Jadi hukum COD, cash on delivery, itu masuknya bisa ke dalam wakalah, bisa masuknya ke dalam wakil. Jadi dia mewakili penjual mengantarkan barang kepada pembeli, kemudian pembeli bayar, kemudian oleh dia dikirim uangnya, dibayarkan kepada pemilik barang-barangnya. Ini bisa masuk ke dalam wakalah, masuk ke dalam wakil. Jadi kurir itu wakil dari penjual yang melakukan transaksi jual beli atau mengantarkan barang tersebut. Itu COD. Karena barang COD itu belum dibayar. Barang COD itu belum dibayar. Atau misalkan dia bisa menjadi wakilnya pembeli. Bisa menjadi wakilnya pembeli. Bisa menjadi wakilnya pembeli. Dia membawakan barang gitu kan, yang pengen dibeli oleh pembeli, kemudian pembeli ini
membayarkan ke dia dengan apa? Kemudian setelahnya dia teruskan, atau dia sudah bayarkan terlebih dahulu kemudian mengganti kepada orang yang mengantarkannya tadi. Tinggal dilihat aja gimana dia sistem transaksinya. Jadi secara asal COD itu bukan sesuatu yang tidak boleh secara umum atau tidak boleh secara mutlak. Karena apa namanya? Hutang dengan hutang, kan ada yang mengatakan seperti itu. COD itu hutang dengan hutang. Kenapa? Kita pesan dulu ini, tapi kita nggak transfer. Pesan, diproses gitu kan. Pesennya sekarang, barangnya datangnya masih nanti kan gitu. Kita bayarnya juga nanti. Kan ada yang gambarin seperti itu. Maka ada yang mengatakan tidak boleh, namun bukan seperti itu. Sama seperti yang kemarin gitu kan. Pernah kita jelaskan tentang delivery makanan di apa? Grab atau Gojek atau apapun. Yang apa? Yang kita ditalangi dulu oleh mereka, berarti kan kita minjem sama mereka. Kemudian mereka mengambil bayaran dari kita. Jadi seolah-olah masuk dalam kaidah apa? Meminjamkan untuk mengambil keuntungan, masuk dalam riba. Nah, bukan seperti itu. Karena tujuannya itu bukan meminjamnya. Tujuannya itu bukan pinjam meminjamnya. Jadi ini hukumnya nanti berbeda satu sama lain. Maka COD ini kita bisa masukkan ke dalam transaksi, dia jadi wakil, entah wakilnya kita atau wakilnya dari penjual. Wakilnya dari penjual. Atau COD-nya kita sendiri yang berangkat, ini juga nggak masalah. Jadi kalau misalkan COD kita yang berangkat sendiri karena barang ini punya kita, ya namanya apa transaksinya? Tunai dengan tunai. Barang dan uang. Seperti itu. Jadi bukan nama dan istilahnya yang berbeda. Yang jelas, jual beli itu nggak lepas dari apa? Dari 3 gambaran tadi. Yang pertama, barang datang duluan, gitu kan? Baru duitnya nyusul belakangan, boleh. Atau barang dan uang bersamaan, tunai. Terus kemudian uang duluan, barang datang belakangan. Ini juga diperbolehkan. Karena transaksi kita nggak lepas dari itu. Kadang kita beli, kita transfer dulu, baru barangnya dikirim. Berarti apa? Duit duluan, barang belakangan. Boleh transaksi seperti ini. Atau kamu kirim barang dulu, nanti aku bayar baru. Ini juga diperbolehkan. Jadi barang dikirim, datang ke kita, barang datang, tapi duitnya nyusul. Ini juga diperbolehkan. Atau ketemu secara langsung, barang dan uang bersamaan. Ini juga diperbolehkan. Nah, COD-nya kita masuk yang mana? Cash on delivery-nya itu kita masuk di mana? Kalau yang COD-nya itu, yang nganter yang punya sendiri, atau dia pekerja dari apa? Dari perusahaan dia, kayak misalkan apa? Kalau dulu itu yang punya kurir sendiri apa sih? Lazada ya. Kadang dia dikirim sama kurirnya sendiri. Nah, berarti kita bayar sama perusahaan sendiri. Berarti itu apa namanya? Tunai maksudnya. Tunai dan tunai. Barang dan uang secara bersamaan. Ya, masuk ke dalam apa namanya? Wakil dari pemilik tadi. Seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu posisinya. COD-nya seperti apa dulu kan seperti itu. Namun secara umum gitu kan, secara umum jika tidak menyelisihi kaidah-kaidah syar'i, nggak ada unsur jahalahnya gitu kan, nggak ada unsur kezalimannya, maka ini diperbolehkan. Karena kaidah asal transaksi jual beli itu adalah dihalalkan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Nah, kata Nabi SAW tadi, kalau seseorang melakukan transaksi salam, maka jelas hitungannya, terus jelas timbangannya, dan batasan waktunya jelas. Jelas, harus jelas. Jelas waktunya. Beli rumah misalnya, pesan rumah gitu. Duitnya dibayar duluan, rumahnya nyusul belakangan. Ya harus jelas akadnya. Ini dibangun sampai kapan?
Sampai kapan ini diserahkan barangnya. Kalau nggak jelas maka nggak masuk dalam transaksi salam. Nggak masuk syarat transaksi salam. Nggak diperbolehkan, nggak jelas. Nggak jelas barangnya, nggak jelas waktunya, kan seperti itu. Dan dia berhak membatalkan. Berhak membatalkan jika menyelisihi apa? Perjanjian atau menyelisihi kesepakatan. Ketika dia menyelisih nggak sesuai dengan kesepakatan, maka dia bisa membatalkannya. Sama seperti ketika seorang melakukan transaksi jual beli ternyata gitu kan nggak sesuai, maka dia punya hak hiar. Punya hak hiar. Apa itu hak hiar? Kemarin kita jelaskan. Hiar itu memilih melanjutkan transaksi atau berhenti. Atau membatalkan transaksi. Nah, kalau gitu kan, gimana? Rugi dong yang jualan. Udah beli barang, udah bangun ini dan itu. Rugi dong dia. Ya kerugian ditanggung dia. Kenapa? Kenapa nggak sesuai dengan perjanjian? Nggak sesuai dengan akad. Maka orang yang menyelisihi akad, menyelisihi perjanjian, maka dia berhak untuk mendapatkan kerugian. Berhak mendapatkan hukuman. Seperti itu. Selanjutnya, dari Muhammad bin Abi Mujalid, beliau menceritakan bahwasanya beliau pernah diutus oleh Abdullah bin Shaddad, cerita beliau, untuk menemui Abdullah bin Abi Aufa. Maka mereka berkata, tanyakan kepada Abdullah bin Abi Aufa, apakah para sahabat Nabi SAW pada masa beliau biasa membeli hintoh secara salam, gandum. Kemudian setelah ditanya, maka Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, dulu kami biasa membeli hintoh, syair, dan minyak kepada petani di Syam secara salam. Tentunya dengan takaran tertentu dan pada batasan waktu tertentu pula. Ini menunjukkan bahwasanya baik salam itu sudah ada pada zaman Nabi SAW dan ini diperbolehkan. Kemudian ditanyakan lagi kepada orang-orang yang punya modal pokok pada waktu tersebut, maka hal tersebut tidak ditanyakan kepada mereka. Apa artinya? Ketika seseorang melakukan transaksi salam, gitu kan, tidak disyaratkan bertanya, kamu punya modal nggak untuk bikin ini? Kamu punya modal nggak untuk memenuhi kebutuhan ini? Nggak ditanyakan hal-hal yang seperti itu. Yang penting gitu kan, dia itu adalah orang yang menjual barang tersebut, gitu kan? Kemudian dia memesan barang dengan membayarnya. Taunya saya sudah bayar dan barang sesuai dengan spesifikasi nanti diambil atau diserahkan pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Maka di sini dikatakan kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. Ditanya, apakah kalian bertanya tentang modal pokoknya? Mereka punya modal nggak sih untuk pengadaan barang yang kamu pesan? Nggak ditanya. Yang jelas apa? Akadnya, wazannya, waktunya, itu jelas. Butuh sekian. Spesifikasinya seperti ini. Dalam jangka waktu sekian, harus selesai semua. Beres. Masalah modal, itu urusan
yang jualan sendiri. Ini dalam transaksi salam. Jadi nggak banyak sesuatu yang perlu dikhawatirkan di dalam transaksi salam, karena transaksi ini adalah transaksi yang sebenarnya sederhana. Yang penting gitu kan, yang penting di dalam akad itu jumlahnya jelas, kemudian spesifikasinya jelas, dan batasan waktunya jelas. Jadi semua yang ada di dalam syariat atau transaksi dalam syariat kita itu adalah transaksi yang jelas, yang halal jelas, yang haram jelas gitu kan. Kalaupun perkara ini abu-abu, maka sikapnya pun juga jelas, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Al halala bayyinun wal harama bayyinun, bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kemudian bagaimana menyikapi perkara yang enggak jelas tadi? Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita sikap yang jelas, yaitu ditinggalkan. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka di dalam transaksi apapun juga sama. Transaksi yang halal itu jelas, kita bisa melihat ini transaksi halal. Transaksi yang haram jelas, kita bisa melihat ini adalah transaksi yang haram. Kemudian jika ragu-ragu, maka sikap kita jelas, tinggalkan transaksi tersebut. Jadi nggak ada sesuatu yang susah di dalam syariat kita. Sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sesuatu, maka sesuatu tersebut tidaklah sulit untuk kita lakukan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum sesuatu, maka kita semuanya mampu melaksanakan hukum-hukum tersebut. Kalau misalkan tidak mampu, maka sejatinya bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Bahkan di dalam masuk surga pun, kita semua bisa masuk surga. Kalau ada orang yang nggak masuk surga, bukan berarti dia nggak mampu masuk surga, bukan. Tapi dia yang nggak mau. Bukan nggak mampu, nggak mau. Hadisnya jelas sekali dari Nabi SAW. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kecuali yang nggak mau. Semua orang bisa makan makanan yang halal. Gak ada orang yang gak bisa makan makanan yang halal. Gak ada orang yang gak bisa. Semuanya bisa makan makanan yang dihalalkan. Kalau ternyata dia masih makan makanan yang diharamkan, bukan berarti gak mampu, tapi dianya yang gak mau makan makanan yang halal. Semua orang bisa kerja di dalam pekerjaan-pekerjaan yang halal. Gak ada alasan saya gak bisa kerja di pekerjaan yang halal, gak bisa. Saya bisanya hanya di dalam pekerjaan yang haram. Enggak. Bukan enggak mampu, tapi dianya yang enggak mau. Yang ada, dia enggak mau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensyariatkan sesuatu, maka ketetapan dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti bisa dilakukan oleh hamba-hambanya, oleh kita semua. Dan kalau memang benar-benar seseorang itu tidak mampu, dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bebaskan dia dari sesuatu yang tidak mampu tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas telah mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau dia pura-pura nggak mampu padahal dia mampu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Pura-pura nggak mampu. Wah, saya terkena apa? Himpitan ekonomi sehingga nyuri misalkan, terpaksa mencuri. Dia pura-pura tidak mampu mencari yang halal, padahal yang halal masih banyak. Ambil sapu, sapuin halaman tetangganya, 1.000, 2.000, rizki. Bersihin sana sini, cari kayu bakar dijual, mudah. Tapi terkadang orang apa? Pura-pura nggak mampu bekerja di dalam pekerjaan yang halal. Karena orang itu mencari pekerjaan, gitu kan, berdasarkan apa? Berdasarkan hawa nafsunya terkadang, bukan berdasarkan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Ketika seorang mendasari pekerjaan dan usaha dia dengan hawa nafsu, maka dia akan menjumpai banyak sekali pertentangan-pertentangan dengan perintah-perintah
dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita perhatikan, tidak ada satupun dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan satu sama lain. Tidak akan pernah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bekerja dan berusaha. Terjadilah jelas. Wa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Siru fil ardi. Kita diperintahkan jalan-jalan, wabtaghu min fadlillah, cari sebab-sebab rezeki. Kerja itu Allah perintahkan. Dan perintah Allah itu nggak akan pernah bertentangan satu sama lain. Ketika seorang bekerja, berarti dia sedang mengerjakan perintah Allah. Maka ketika dia mengerjakan perintah Allah, nggak akan bertentangan dengan perintah Allah yang lain. Salat, puasa, zakat, sedekah, nggak akan pernah bertentangan. Kalau dia mempertentangkan dua ibadah tadi, berarti apa? Ada yang salah pada dirinya. Ada yang salah. Dia kerja, nggak bisa sholat karena sibuk kerja. Berarti kerjanya bukan lillah, bukan mengikuti perintah Allah, mengikuti hawa nafsunya. Sehingga apa? Dia mempertentangkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Karena ibadah satu dan ibadah yang lain itu tidak akan pernah bertentangan. Tidak akan pernah bertentangan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkan semua ibadah tadi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan semua ibadah tadi, maka ibadah tersebut tidak akan pernah bertentangan. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita baca, la yukadzibu ba'duha ba'dha. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Tidak akan mengingkari satu sama lain. Kalau ada orang saling mempertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, orangnya yang bermasalah. Orangnya yang bermasalah. Dia mengikuti hawa nafsu. Sama ketika seorang bekerja, kemudian ternyata kerjaan itu membuat dia terhalangi dari sholat, terhalangi dari sedekah, terhalangi dari membaca Al-Quran, terhalangi dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, ketahuilah ada yang salah di dalam dirinya. Bisa jadi dia lebih mengikuti hawa nafsunya daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja itu ibadah. Sekali lagi, jual beli juga ibadah, muamalah juga ibadah. Dan muamalah yang baik, muamalah ibadah tadi, sekali lagi ibadah itu nggak akan pernah bertentangan dengan ibadah-ibadah yang lain. Berbuat baik kepada tetangga, ibadah bukan? Ibadah. Jadi nggak ada ceritanya berbuat baik kepada tetangga yang ibadah tadi membuat kita meninggalkan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan ibadah. Dengan alasan apa? Berbuat baik kepada tetangga, kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetangganya melakukan kemungkaran, dia ikut, dia bantu. Kenapa? Berbuat baik kepada tetangga. Bisa. Menghormati tamu, ibadah bukan? Ibadah. Meninggalkan sholat. Dengan apa? Alasan menghormati tamu, gak bisa. Oh, saya punya tamu datang dimuliakan, ajak ngobrol, main, keliling sana sini. Lupa. Ditinggalkan sholat, tinggalkan menuntut ilmu, tinggalkan semuanya. Maka ada yang salah pada dirinya. Maka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gak akan pernah bertentangan satu sama lain. Tapi ketika seseorang sudah mulai mengikuti hawa nafsunya, maka itulah yang akan bertentangan. Karena hawa nafsu gak akan pernah bersama dengan ibadah. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, dia gak akan melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas telah mengatakan hal tersebut di dalam Al-Quran. Afara'aita, tidakkah engkau melihat, manittakhadha ilahahu hawahu, orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan mereka adalah hawa nafsunya. Apa yang akan didapat? Adallahullahu ala ilmin. Allah sesatkan dia, jauhkan dia dari ilmu. Allah kunci hatinya, Allah kunci pendengarannya. Dan orang-orang yang seperti itu sudah nggak ada lagi yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lihat, di dalam kerjaan kita, siapa yang kita ikuti? Kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang perintahkan kita kerja, ataukah mengikuti hawa nafsu kita? Lihat di dalam muamalah kita.
Siapa yang kita ikuti? Allah Subhanahu wa taala atau hawa nafsu kita? Kalau ternyata yang diikuti adalah hawa nafsu, maka dia akan menjumpai banyak sekali pertentangan dengan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada kita, dan sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita itu bernilai ibadah ketika kita lakukan, dan ibadah itu nggak akan pernah bertentangan satu sama lain. Jangan sampai muamalah kita, kerjaan kita, jual belinya kita bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang Allah halalkan, yang halal itu nggak akan pernah bertentangan. Yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan juga nggak akan pernah bertentangan. Maka kehidupan seseorang itu akan berjalan dengan baik ketika dia senantiasa berusaha mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terbaik bagi kita. Meskipun terkadang menurut kita itu kurang baik, tapi yakin bahwasanya apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita itu adalah yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Maka muamalah apapun, transaksi apapun, itu jangan sampai kita menyelisihi petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Muamalah apapun, kerjaan apapun, jangan sampai kita menyelisihi Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kenapa? Karena muamalah kita itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengertian dari ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Maka sesuatu yang Allah cintai dan sesuatu yang Allah ridhoi tidak pernah bertentangan satu sama lain. Ingat baik-baik, nggak pernah bertentangan satu sama lain. Kecuali kalau dia sudah mendasari hawa nafsu di dalam setiap kegiatan-kegiatan dia. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini dulu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Aku qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.